Pekan Olahraga Nasional atau PON adalah pesta olahraga terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. PON diadakan setiap 4 tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan musyawarah olahraga luar biasa nasional pada 13 September lalu, dalam agenda penetapan penentuan tuan rumah PON 12 tahun 2028, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama PON 12 tahun 2028. Tim Penjaringan dan Penyaringan atau TPP dari KONI Pusat telah melakukan pengecekan dan verifikasi kesiapan NTT pada tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 2022. TPP didampingi pengurus KONI telah mengunjungi beberapa kabupaten dan kota di NTT untuk melihat venue-venue yang ada. Wakil Gubernur sekaligus Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi NTT, Joseph Naisoi memastikan persiapan venue-venue pertandingan akan sesuai standar internasional agar menjadi kebanggaan luar biasa bagi NTT. Khusus NTT sebagai tuan rumah, pemerintah mulai memikirkan untuk menganggarkan dana cadangan dari APBD tahun 2023 untuk mencukupi persiapan NTT sebagai tuan rumah. Bagaimana kesiapan lanjutan pemerintah NTT dan Kota Kupang untuk menyelenggarakan PON 12 tahun 2028 nanti? Kita saksikan dialog publik Katong Baomong hari ini selengkapnya. Salam jumpa pemirsa, kita jumpa lagi di Katong Baomong edisi kali ini. Di studio TVRI Nusa Tenggara Timur sudah hadir 3 narasumber yang akan memaparkan kesiapan Nusa Tenggara Timur menuju tuan rumah PON ke-22. Ya, terima kasih Bapak Ketua KONI NTT Nusa Tenggara Timur, Bapak PJ Wali Kota dan Bapak Sekum KONI. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di studio TVRI Nusa Tenggara Timur untuk memaparkan sejumlah persiapan yang dilakukan menuju Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON ke-22. Mungkin kita mulai dari Bapak Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur. Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada kita gambaran umum peran, tugas dan tanggung jawab Nusa Tenggara Timur serta Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah bersama PON ke-22 nanti pada tahun 2028, Bapak. Baik. Sebelum saya menjawab bagaimana persiapan kita antara NTT dan NTB, saya harus bisa menjawab dulu pertanyaan mengapa NTT getol banget mau jadi tuan rumah PON. Itu yang paling penting. Ada 3 dimensi, dimensi ideal dan dimensi realistis. Dimensi ideal banyak sekali yang meragukan NTT menjadi tuan rumah pada saat itu. Karena mereka berdasarkan dimensi realistis bahwa fasilitas kita sangat minim. Oke. Mengapa NTT sangat getol untuk menjadi tuan rumah? Landasan pertama adalah landasan konstitusional. Konstitusional dalam arti bahwa ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian turunan dari Undang-Undang Dasar itu adalah Undang-Undang Keolahragaan nomor 11 tahun 2022. Ada perubahan yang sangat radikal dan sangat besar Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 dan dari ke Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Di mana Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 di situ dikatakan olahraga itu terdiri dari olahraga prestasi, pendidikan, rekreasi macam-macam. Tapi sekarang ditambah lagi substansi yang sangat luar biasa bahwa olahraga tidak hanya prestasi, tidak hanya pendidikan, tidak hanya rekreasi, tetapi olahraga adalah sebuah industri. Nah, mengapa dikatakan industri?
Industri adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan sesuatu dengan puas dan memuaskan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, olahraga itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Atas dasar itu, maka saya sebagai ketua KONI bersejajaran, kami berjuang mati-matian. Saya menggunakan istilah mati-matian karena yang saingan kita itu memang mereka sangat luar biasa. Itu dalam arti mati-matian bukan mati-matian dalam arti yang sebenarnya, tetapi mati-matian itu dalam tanda kutip kita berjuang dengan segala cara supaya NTT bisa menjadi tuan rumah. Dengan menjadi tuan rumah, maka NTT akan mempraktekkan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 itu, yaitu industri olahraga. Industri olahraga. Dan kemudian sekarang, pertanyaan yang pertama adalah sampai bisa NTT terpilih kenapa? Itu enggak. Yang pertama, bahwa kami seluruh jajaran KONI, kebetulan ada Sekum, kebetulan ada wakil ketua umum juga sebagai pejabat wali kota, kami rapat bahwa memang NTT ini harus kita berjuang. Yang pertama adalah kita menjual mengenai geopolitik dan geostrategi. Kita mengatakan bahwa PON yang kemarin ada di timur Papua. PON 2021 ada di timur, ada di barat, di Aceh. Maka selayaknya kalau kita bicara mengenai Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Rote. Ya, Rote itu adalah di NTT. Ya, oleh sebab itu kita jual itu. Jual yang kedua adalah mengenai pemerataan pembangunan di Indonesia. Pemerataan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai industri berarti ada pembangunan di situ. Ada pembangunan, ada kehidupan bagi masyarakat itu. Oleh sebab itu kita memperjuangkan itu tentu saja dengan melalui para gubernur dan para ketua KONI. Dan puji Tuhan atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas doa restu dari semua masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tidak henti-hentinya mendukung kami bersejajarannya. Akhirnya tanggal 13 September kemarin kita terpilih secara aklamasi NTT dan NTB menjadi tuan rumah. Itu mengenai pertama filosofisnya itu. Nanti persiapan sebentar baru kita akan jelaskan lagi bagaimana persiapan kita. Gitu, Esther. Berarti secara aklamasi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah bersama PON ya? Iya, tahun 2028. 2028 nanti. Peran Bapak Wakil Gubernur sebagai Ketua KONI dan juga jajarannya sangat luar biasa ya Bapak, memperjuangkan Nusa Tenggara Timur untuk bisa memposisikan diri sebagai tuan rumah. Iya. Oke. Sejauh ini persiapan seperti apa Bapak yang sudah mulai dilakukan oleh KONI, mungkin juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi ya Bapak ya, yang akan menjadi pusat center point dari pelaksanaan PON 2028 nanti Bapak. Mungkin dari Bapak. Saya dulu baru sebentar nanti Pak Wali Kota. Jadi begini, penentuan kita menjadi tuan rumah itu melalui proses. Proses appraisal, baik performance appraisal dari NTT dan NTB maupun appraisal mengenai lokasi-lokasi venues dan transportasi dan sebagainya. Dan persyaratannya adalah minimal 30% dari persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, oleh KONI pusat itu harus terpenuhi. Dan puji Tuhan, penilaian dilakukan oleh KONI pusat bahwa kita semua melebihi dari 30%. Ada yang 40%, ada yang 50%, ada yang 60%, bahkan ada yang 80%. Untuk olahraga yang indoor, kita bahkan ada yang 80%. Kenapa? Kita lihat aja venues kita. Misalnya ada di Undana, ada di KONI, ada di mana-mana yang indoor. Itu kan banyak sekali. Oleh sebab itu, penentuan kita menjadi tuan rumah bukan hanya penentuan diberi begitu aja, tetapi melalui penilaian yang sangat luar biasa. Dan penilaian itu oleh orang-orang yang ahli. Oleh sebab itu dikatakan bahwa bagaimana persiapan kita, memang kita sudah siap. Bukti bahwa kita sudah siap dengan penilaian dari KONI pusat bahwa kita sudah lebih dari 30% venues kita maupun hal-hal yang ditentukan oleh
oleh persyaratan oleh KONI pusat sudah memenuhi persyaratan. Tinggal sekarang bagaimana kita melengkapi supaya mencapai sedikit sampai 90 atau 80%. Tapi persyaratan minimal 30%, bahkan kita sudah melampaui. Kita sudah melampaui ya, Nusa Tenggara Timur sudah Betul, melampaui sudah melampaui. 30%. Bahkan Nusa Tenggara Timur dan NTB sudah melampaui. Jadi dari sudut venues-nya kita di beberapa kabupaten juga ada. Tapi idealnya kami dari KONI, idealnya sebenarnya kami mau tuh semua kabupaten menjadi tuan rumah. Idealnya. Tetapi kita mesti lihat juga realistis. Ya, kesiapannya seperti apa persiapan ya, Bapak? Kemudian transportasinya teman-teman kita dari seluruh Indonesia, mereka akan terbang dari daerahnya masing-masing sampai ke tempat untuk melakukan kegiatan itu. Kalau tidak, nanti kalau mereka sampai di Kupang, mereka pergi ke kabupaten yang lain, maka tanggung jawab transportasi lokal itu ditanggung oleh pemerintah, oleh KONI NTT. Tentu saja kita tidak mungkin, tidak sanggup. Oke, baik Bapak. Jadi kita ini sendiri sudah lebih dari 30% ya Bapak. Kita tinggal menambah detail-detail sehingga boleh mencapai 80% atau 90%. Oke, mungkin kalau dari Bapak PJ Wali Kota seperti apa Bapak? Ini kan Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi center point. Kesiapan dari Kota Kupang sendiri seperti apa Bapak? Ini kan tamu-tamu PON yang datang ini kan tentu sangat banyak ya Bapak dari seluruh Indonesia. Seperti apa? Baik, izin Bapak Ketua, Bapak Wakil Gubernur, tentu sebagai penjabat Wali Kota Kupang, ini berita besar dan juga berkat besar. Tadi sudah disinggung bahwa ini adalah industri. Betul. Industri olahraga, bagaimana kita membuktikan bahwa olahraga menjadi industri dan bisa membangun pertumbuhan ekonomi yang lain, yang bisa lebih cepat. Di samping itu kan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur telah menetapkan pariwisata sebagai prime mover. Nah, ini akan sejalan dengan tujuan untuk bagaimana NTT bangkit, NTT sejahtera. Oleh karena itu sebagai ibu kota provinsi tentu kita akan melakukan persiapan dengan maksimal. Oleh karena itu melakukan pembenahan mulai duluan itu yang saya bilang, kebersihan kita akan menjadi prioritas. Setelah itu kita tata menjadi kota ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih, kota yang hebat. Maka tamu-tamu yang datang sini akan juga melihat pada tahun 2028 Kota Kupang sudah sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia. Apalagi nanti terjadi pertumbuhan, pembangunan sarpras yang begitu luar biasa yang ada di Kota Kupang dan lain-lain. Dan itu juga akan berdampak pada dampak ikutan pertumbuhan ekonomi, UMKM segala macam itu akan bergerak. Itu akan mendorong bahwa kita punya persiapan. Nanti kita akan melakukan persiapan mulai dari masyarakat. Bagaimana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk sebagai tuan rumah perhelatan kegiatan besar olahraga di Republik sebagai puncak dari prestasi olahraga di Indonesia ini ada di PON. Oleh karena itu maka momentum ini akan digunakan sebaik mungkin untuk terjadi pertumbuhan ekonomi yang hebat. Tetapi di samping itu juga tentu Kota Kupang juga menginginkan sebagai ibu kota pelaksanaannya, salah satu kota yang melaksanakan event PON ini tentu akan mempersiapkan diri dengan baik sehingga akan berkolaborasi dengan provinsi, dengan KONI provinsi untuk bagaimana sukses sebagai tuan rumah, sukses prestasi dan sukses pertanggungjawaban. Nah, ini kita akan dorong sedemikian rupa sehingga kita semua ada dalam satu tim Nusa Tenggara Timur di bawah kepemimpinan Bapak Wakil Gubernur yang juga adalah Ketua Umum KONI. Oke, berarti dari Kota Kupang sendiri pun sudah menyanggupi ya Bapak ya. Kalaupun nanti ada persiapan-persiapan yang harus ditambahkan oleh pemerintah kota siap untuk melaksanakan itu ya Bapak ya. Saya diajarkan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak ada yang tidak bisa. Oke. Oleh karena itu segala upaya akan kita lakukan. Ini belum PON kami sudah siapkan. Oke. Nah, apalagi PON. PON 2028 NTT tuan rumah ini kan pembukaan ada di Kota Kupang. Kalau pembukaan ada di Kota Kupang maka segala sesuatu harus dipersiapkan dengan baik. Tentu kerja-kerja kolaborasi yang diajarkan oleh beliau berdua untuk kami ini akan kami implementasi secara baik. Tetapi ini kami mungkin saya kan hanya memprepare ini segala sesuatu. Kita belum tahu pemimpin ke depan bagi Kota Kupang siapa. Tentu ini kita akan mempersiapkan secara baik sehingga pemimpin yang andai kata siapapun yang datang ke situ dia sudah tinggal melanjutkan karena kita sudah persiapkan on the track. Tinggal dia menjaga dan mengawal saja maka NTT akan sukses sebagai tuan rumah PON bersama dengan NTB.
Oke, jadi selama 2 tahun ini Bapak PJ Wali Kota diberi kepercayaan akan membangun pondasi itu, kemudian yang nanti pemimpin selanjutnya akan meneruskan sesuai dengan track yang sudah ditentukan ya Bapak ya? Ya jelas. Oke. Itu perintah pergi untuk bekerja. Ya. Makanya saya tidak mulai banyak-banyak ngomong, saya mau kerja saja terus. Siap, oke Bapak. Kalau dari Bapak Sekum sendiri seperti apa Bapak mungkin secara teknis persiapan yang dilakukan oleh KONI? Terima kasih selaku Sekretaris Umum KONI NTT. Pertama merasa bangga punya Ketua Umum KONI Bapak Wakil Gubernur NTT. Iya, yang sudah luar biasa melobi ya Bapak ya. Perjuangan yang sungguh luar biasa dari 34 provinsi. 27 provinsi di luar NTT NTB mendukung NTT NTB menjadi tuan rumah PON 22 tahun 2028. Itu sungguh luar biasa. Ya. Dalam kegiatan Pak Ketua Umum selaku Sekretaris Umum KONI NTT, beliau meminta kepada seluruh pengurus KONI NTT bekerja all out menjadi tuan rumah yang baik dengan 4 sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi. Ya. Itu yang beliau mengharap pada seluruh pengurus KONI agar bekerja sungguh-sungguh, NTT bangkit, prestasi menjulang. Ya, oke. Kami semua mendukung. Jadi jajaran KONI pun mendukung bersinergi bersama ya Bapak ya, berkolaborasi untuk bagaimana mempersiapkan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah. Nah tadi Bapak Wagub sekaligus Bapak Ketua KONI NTT sudah menyinggung persiapan. Kalau dari venue sendiri kita 30%, ada yang sudah mencapai 60% dan 80%. Seperti apa kalau dari segi anggaran Bapak, kesiapan Nusa Tenggara Timur mungkin bisa dipaparkan sehingga kita bisa tahu juga seperti apa. Jadi begini, orang mengatakan bahwa sekarang sudah jadi, sudah terpilih. Ya. Apa NTT mampu, NTT punya uang atau tidak? Itu kan pertanyaan pasti. Semua orang meragukan bahwa NTT pasti tidak punya uang. Saya menjawabkan, NTT banyak uang. Ya. Bukan uang cash, tetapi NTT punya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, kita harus bisa meng-empowering semua sumber daya itu untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling penting. Bukan hanya PON aja, tapi untuk kepentingan-kepentingan lain. Untuk PON, maka tahap pertama yang kami lakukan dengan Pak Gubernur saya sekarang lagi di Jakarta. Ya. Dan beliau juga di samping mengurus mengenai pembangunan lain, beliau juga ikut melobi untuk pembangunan venues dan pembangunan infrastruktur lainnya. Saya hari Rabu mesti ke Jakarta, kami diundang oleh Presiden dan mengenai inflasi. Dan hari Kamis itu saya akan minta khusus kepada Presiden untuk bisa ngomong sambil empat mata. Saya akan minta supaya pemerintah pusat bisa membantu secara full. Full dalam arti kenapa Papua mereka bisa bantu, NTT tidak. Itu maksud saya. Tetapi kita tidak mengatakan kami hanya minta kosong, tapi kami punya garansi juga. Garansi kami mengatakan bahwa PON ini akan kita menunjukkan kepada dunia luar bahwa NTT dan Indonesia bisa melakukan kegiatan untuk mempersatukan Indonesia yang ada Polinesia, ada Melayu dan ada Melanesia. Ya. Itu yang paling penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena sekarang secara politik orang selalu memperjuangkan bahwa Papua itu adalah Melanesia. Padahal itu keliru besar. Dalam forum ini saya mengatakan keliru besar. Yang paling besar Melanesia adalah NTT, 5,7 juta Melanesia. Oleh sebab itu, kami begitu tuan rumah, kami sudah punya konsep, kami akan mengundang negara-negara Melanesia datang sebagai peninjau. Oke, Ya. luar biasa Bapak ya. Dari Vanuatu, dari Samoa, Ya. dari Cape Island, semua kami akan undang mereka untuk datang supaya mereka bisa lihat bahwa kalian itu tidak boleh mengurus Melanesia itu hanya Papua, tetapi kalian lihat secara utuh Melanesia tidak hanya Papua. Melanesia itu ada NTT, ada Maluku, ada Maluku Utara, ada Papua dan Papua Barat. Itu yang pertama. Kalau itu kita kepentingan besar ini
itu kita bisa meramu sedemikian rupa, maka anggaran itu dianggap kecil sebenarnya. Ya. Anggaran. Bukan NTT sendiri, tapi ini kan kepentingan nasional. Betul. Kepentingan ketahanan nasional. Mengapa NTT harus diperjuangkan supaya bisa jadi tuan rumah meriah? Alki ada di kita, alur laut kepulauan, alur laut kepulauan 4. Kita berbatasan dengan Timur Leste, dengan Oekusi, dengan apa namanya Australia. Bahkan pejabat wali kota, ya itu kita sudah melakukan sister city dengan Darwin. Sister Dan city, ya. wakil wali kotanya kebetulan kelahiran TTS. Oh, luar biasa. Dan kami akan mengatakan, kami sudah berundi bersama, wasit-wasit kita mungkin sebagian besar kita akan ambil dari luar. Jadi PON 2022-2028 itu sebenarnya bukan pekan olahraga nasional, tetapi pekan olahraga nasional yang aromanya internasional. Oh, luar biasa. Kalau aromanya internasional, baik politik maupun ekonomi maupun sosiologi, pasti harus dibiayai oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, bukan hanya NTT. Jadi saya mengatakan tadi, uangnya ada, pasti ada. Asal kita ramu sedemikian rupa, dan kemudian kita memberikan argumentasi kepada pemerintah pusat. Betul. Itu. Saya ambil contoh begini, Tata. Ya. Kemarin NTT kita baru menang di dunia. Dari satu negara yang mengklaim kita punya Sasando. Iya, Sasando. Dan itu puji Tuhan, kita sudah menang. Kembali. Kita sudah ambil luar kembali. Biasa. Dan kemudian saya waktu itu saya speech, saya mengatakan bahwa kami adalah Melanesia dan banyak sekali negara-negara di situ, negara kecil, mereka terbengong-bengong bahwa Melanesia terbesar adalah di NTT. Oleh sebab itu dengan PON 2028, PON 22, saya hakul yakin bahwa PON itu akan sukses. Dan Kota Kupang, saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kota-kota lain yang ada di NTT, karena ibu kota provinsi ada di Kupang, maka selayak dan sepantasnya kita harus mempersiapkan diri di Kupang ini. Makanya kami mempersembahkan putra kami di provinsi untuk menjadi PJS, PJ, pejabat di Kota Kupang. Dengan tugas-tugas khusus yang saya tidak boleh ngomong di sini, tetapi beliau sudah kelihatan sekarang, yang mulai dengan pembersihan dan sebagainya. Ini untuk menata sekarang, siapapun juga yang menjadi pemimpin silakan. Saya dan Pak Victor juga tahun depan sudah selesai 5 September. Siapa yang mau jadi gubernur, wakil gubernur silakan, tapi tahun PON 2028 harus sukses. Tetapi sebagai ketua KONI saya akan mengantar persiapan PON sampai dengan 2026. Setelah itu kalau orang lain mau jadi ketua KONI silakan, tapi kami sudah meletakkan dasar itu dengan persiapan untuk mensukseskan PON 2028. Oke, luar biasa. Jadi dasar pondasi yang kuat sudah dibangun oleh Ketua KONI Nusa Tenggara Timur saat ini juga yang sebagai Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ya Bapak ya. Jadi terkait dengan anggaran berarti tidak ada masalah ya Bapak ya. NTT sangat siap. Oke. Ada begini. Kalau kita benar-benar mengatakan bahwa PON ini adalah PON nasional yang bertaraf internasional, maka anggaran itu tidak hanya diserahkan kepada NTT. Maka anggaran itu harus diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa saya katakan bertaraf internasional? Karena kita negara yang bagian selatan, dekat Australia dan Timor Leste. Dan kita Melanesia. Saya ini bukan forumnya, tetapi saya hanya buka sedikit bahwa PON 2022 dengan PON kemarin di Papua itu menunjukkan kepada negara luar, jangan mengganggu kami Melanesia. Kami Indonesia, satu Melanesia. Maka habis dari Papua di NTT, tidak boleh mengganggu kami di forum-forum internasional, jangan mengganggu kami. Oleh sebab itu, PON ini menjadi sarana bagi Indonesia di dalam melakukan politik-politik luar negeri yang bebas aktif. Itu dari sudut politik. Tapi dari sudut olahraga, sudut prestasi, selayaknya NTT diberi kesempatan juga sebagai negara yang paling selatan dari Indonesia ini menjadi tuan rumah. Dan Kota Kupang harus kita benahi bersama. Cara membenahnya nanti
Pak Wali Kota juga sudah melakukan koordinasi kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi supaya tidak hanya Labuan Bajo yang memiliki trotoar yang bagus, tetapi Kota Kupang juga pasti ya. Dan saya hakul yakin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, Kota Kupang ini akan bersih. Tidak akan diberikan predikat sebagai Kota Kupang yang terkotor di Indonesia. Pasti bahkan terbersih di Indonesia. Oke, optimisme dari Ketua KONI ini juga membangun semangat ya untuk jajaran sehingga kita boleh siap menghadapi tuan rumah PON ke-22 2028 nanti. Nah, kita akan berbincang terkait pembagian cabang olahraga antara Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Namun sebelumnya kita akan jeda pariwara. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Anda masih menyaksikan Ketong Bo Omong edisi kali ini persiapan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 nanti. Kita sudah berbincang 30 menit terakhir Bapak ya bagaimana gambaran umum terkait juga dengan PON dan juga sejumlah persiapan yang dilakukan. Tentu masyarakat ingin tahu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah bersama. Kemudian seperti apa pembagian cabang olahraganya Bapak? Nanti cabang-cabang olahraga nanti sekum saya yang akan menjawab. Yang pasti kami sudah sepakat pembukaan PON itu ada di NTT. Ya. Itu di NTT itu sudah pasti. Bahkan kemungkinan besar juga penutupan, tapi kita minta pembukaan dulu, pembukaan di kita. Jadi pembukaan itu nanti di sini, kemudian cabang-cabang olahraga itu kita bagi dua, ada yang untuk di NTB, ada yang di kita. Ya. Tentu saja cabang-cabang yang favorit untuk kita. Ya, saya ambil contoh aja misalnya Kempo itu tidak mungkin kita lepas ke NTB, sudah pasti di NTT. Sepak bola sudah pasti di NTT, dua itu dua. Tinju sudah pasti di NTT. Ya. Itu cabang-cabang olahraga yang menurut nasional kita sudah berbicara banyak di nasional. Sedangkan
lain yang pembagian secara teknis, nanti sekum saya yang melakukan pendekatan, mereka melakukan perundingan. Sebenarnya tidak ada masalah untuk cabang-cabang kita dengan NTB itu sudah fair-fairan begitu. Kalau Anda lebih bagus, oke, di sana. Kami lebih bagus ya di kami. Gitu. Oke, jadi ada pembagian ya Bapak ya. Namun sudah pasti pembukaan PON NTT terlaksana di NTT dan Kota Kupang ya Bapak ya. Oke, kemudian kalau dari Bapak mungkin Kota Kupang dengan Kabupaten Kupang karena ini berdekatan. Ya. Bisa juga stadionnya mungkin di Kabupaten Kupang, tetapi tuan rumahnya orang di Nusa datang Tenggara pasti Timur. tinggalnya semua pasti di Kupang. Ya. Di hotel-hotel kan ada di sini. Tapi jangan lupa Tata, kami juga punya strategi. Lokasi-lokasi untuk dijadikan venues yang baru, kami akan tempatkan itu di tempat-tempat yang punya komunal banyak. Contoh misalnya, ada tanah di Undana, ada di Unkris, ada di Unwira, ada di Muhammadiyah, ada di Tentara, supaya kemudian hari venues ini bisa dimanfaatkan terus-menerus supaya tidak idle. Gitu. Jadi venues juga kita penentuan itu nanti dengan Pak Wali Kota dengan Pak Bupati yang se-NTT ini kita minta supaya venues jangan terlalu jauh dari tempat pemukiman. Supaya dia bisa terus-menerus bisa digunakan. Betul. Kalau tidak nanti mubazir gitu. Oke, baik. Kalau dari Bapak Seku mungkin ada yang mau ditambahkan terkait hal-hal teknis pembagian cabang olahraga? Tanggal 1 September 2022 yang lalu difasilitasi oleh KONI Pusat, KONI NTT dan KONI NTB rapat di Jakarta memutuskan untuk sementara kita 27, NTB 27 menjadi 54 cabang. Ya. Walaupun kemungkinan akan datang Pak Ketua Umum KONI kita punya bahwa bisa ditambah, bisa dikurang. Tapi untuk sementara kita 27, mereka 27. 27 cabang olahraga itu kita diantaranya yang pertama angkat berat, kedua angkat besi, ketiga akuatik, keempat biliar, kelima binaraga, keenam bola tangan, ketujuh bridge, 8 bulu tangkis, ke-9 catur, 10 kriket, 11 dayung, 12 e-sport, 13 skateball, 14 gulat, 15 hapkido, 16 layar, 17 pencaksilat, 18 rugby, 19 senam, 20 sepak bola, 21 sepak takraw, 22 sorinji kempo, 23 taekwondo, 24 tenis lapangan, 25 tenis meja, 26 tinju, 27 wusu. Sementara berkuda, keinginan Pak Gubernur dan Pak Gubernur nanti yang tradisional di NTT. Jadi luar biasa. Jadi untuk sementara ini 27 NTT dan 27 di NTB ya. Tapi mungkin itu seberjalannya waktu ada perubahan-perubahan juga ya Bapak ya. Bisa tambah. Jadi patokan untuk cabang olahraga itu kita patokan PON di Medan dan di Aceh. Nanti kemudian tuan rumah akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Bapak sendiri melihat kesiapan dari kita ya para atlet dan juga pelatih seperti apa Bapak kalau dari di tahun 2020 ini memang masih cukup jauh ke 2028, namun kan itu perlu dibangun ya Bapak ya, sumber daya manusianya dipersiapkan bahwa ini merupakan ajang yang bergengsi. Seperti apa Bapak? Iya, jadi begini, kami pasti yang punya gudang atlet itu adalah induk organisasi. Jadi misalnya kita ada cabang-cabang yang favorit, misalnya Kempo misalnya itu. Itu kan pohon-pohon terdahulu tuh kita mendapat emasnya cukup banyak. Ada beberapa cabang olahraga, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada cabang olahraga lain, tetapi ada cabang-cabang olahraga yang favorit yang itu kita genjot supaya mempersiapkan benar-benar. Tentu saja dari induk organisasi cabang olahraga itulah yang mereka yang punya gawe. Tetapi tentu saja KONI yang merangsang untuk bisa melakukan itu. Saya ambil contoh begini, Pak. Tahun depan itu akan diadakan pertandingan indoor se-Indonesia.
Ya. Jadi indoor tuh misalnya kempo, taekwondo. Nah, itu kita sudah mencalonkan diri sebagai tuan rumah. Oke. Itu. Tahun depan ya Bapak Tahun ya? depan nih 2023. Itu sebagai pemanasan untuk uji coba kita lah. Kemudian tahun 2024 sebelum PON kita juga minta supaya pekan olahraga remaja seluruh Indonesia dilakukan di NTT dan NTB. Itu supaya sebagai uji coba kita bisa melakukan mana yang kurang kita bisa perbaiki dan kemudian kita bisa melengkapi apa yang kurang dan sebagainya. Tapi saya hakul yakin bahwa dengan induk organisasi yang ada pasti mereka akan lakukan itu. Dan kemudian pada bulan November besok kita akan melakukan Porprov. Oke, Porprov. Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diikuti oleh semua 22 apa namanya? Kabupaten kota. Cabang-cabang olahraga juga sudah ada. Ya. Nanti sebentar mungkin Sekum atau Pak Wali Kota akan bisa menjelaskan itu. Dan kemudian tahun 2023 juga kita akan melakukan Prapon. Prapon. Jadi memang persiapan itu persiapan latihan, di samping itu persiapan tryout dan pertandingan-pertandingan. Tahun 2024 kita mengikuti PON Medan dan Medan dan Aceh. Ya. Setelah itu memang kita tidak ikut prakualifikasi karena kita sudah tuan rumah. Ya. Tapi kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Tentu saja kami akan koordinasi dengan cabang-cabang induk organisasi supaya atlet-atlet kita itu mulai dari sekarang yang muda-muda itu bisa dibina sehingga nanti tahun 2022 bisa menjadi tulang punggung bagi NTT. Salah satu contoh adalah sepak bola. Kemarin kita bisa mengalahkan di Samarinda, kita bisa mengalahkan klub-klub yang favorit. Ya, di Samarinda ya Bapak ya, Nusa Tenggara Timur. Di Samarinda kemarin. Pelajar kita kan satu pool dengan Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur. Tapi kita bisa lolos. Kita bisa mengalahkan Jawa Timur, mohon maaf, bisa mengalahkan Sulawesi Selatan. Ini luar biasa. Nah, kalau Kempo kita hanya tinggal kita memperkuat aja Kempo karena kita tidak boleh takabur. Tapi memang orang semua pasti akan berjuang untuk mengalahkan NTT karena mereka tahu NTT gudangnya Kempo. Dan kalau seandainya SEA Games dipertandingkan Kempo, Olimpiade pertandingan Kempo, maka NTT akan bisa menyumbangkan banyak emas untuk Indonesia. Luar biasa. Berarti menjelang 2028 nanti beberapa event ya yang di Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa menjadi evaluasi juga apa yang perlu ditambah nanti ke 2028 sehingga ini bisa dilaksanakan luar biasa. Nah Bapak, Ketua Bidang Prestasi. Iya, oke. Ketua Bidang Prestasi. Ya, Wakil Ketua Umum Bidang Prestasi. Selain Wali Kota, beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Prestasi. Baik. Nah ini sejumlah persiapan sudah dibangun dan juga persiapan baik itu dari SDM, dari lobby juga, dari Sarpras juga. Nah kalau dari masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri bagaimana dari Pak Ketua KONI dan juga Bapak PJ Wali Kota membangun kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang ini bahwa kita akan menjadi tuan rumah, tuan dan nyonya perhelatan nasional. Bagaimana seharusnya kita membangun tanggung jawab itu dan juga dipersiapkan dari sekarang Bapak? Ya, kalau saya secara NTT ini kita harus minta kepada para bupati dan para bupati dan wali kota, mari kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kita mulai memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang paling baik. Paling baik dalam arti bahwa mereka datang, kita harus tegur sapa, kemudian kita juga sportivitas harus tinggi dan sebagainya. Sedangkan nanti untuk Kota Kupang, saya kira Pak Wali Kota akan menjawab dan saya hakul yakin bahwa masyarakat Kota Kupang pasti akan menerima dengan senang hati. Ini suatu kepercayaan ya Bapak ya, dan Kota Kupang ini kan ibu kota provinsi. Nah kalau dari Bapak PJ Wali Kota sendiri seperti apa nih dari tahun sekarang membangun kesadaran dari masyarakat dan juga pemerintah Kota Kupang untuk bisa siap menjamu para tamu
yang akan datang ke Kota Kupang? Baik, terima kasih. Seperti saya bilang tadi bahwa saya diperintahkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk pergi kerja. Oleh karena itu maka kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi event-event nasional. Nanti di tahun 2022 ini ada 2 event nasional besar, yaitu Pesparani nasional. Betul. Itu juga mendorong kita untuk kita tidak kerja main-main, harus kerja sangat serius. Yang kedua, kegiatan nasional itu Kaum Bapak Nasional. Ya. Yang juga ada dibuat di Nusa Tenggara Timur. Nah, yang ketiga, ini juga nanti akan adakan Porprov. Nah, sebagai tuan rumah ini kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Oleh karena itu maka setiap hari saya juga berkantor di kelurahan-kelurahan untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menjadi tuan rumah PON, tetapi akan didahului oleh event-event nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Dengan begitu maka kita sudah akan menjadi terbiasa dengan sebagai pelaku atau pelaksana event-event nasional. Dengan begitu semua masyarakat akan bergerak, terutama UMKM, karena itu tujuan utama bagaimana meningkatkan pertumbuhan masyarakat. Kota Kupang sendiri sedang mendesain atau mempersiapkan diri untuk menjadi kota dengan 24 hours activity. Jadi 24 jam itu dia akan ini. Kita sedang menuju ke situ, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang ini akan bergerak dengan cepat. Oleh karena itu maka kita tidak bisa kerja sendiri, maka kerja kolaborasi ini akan menjadi pedoman kita bagaimana kita membangun kerjasama ini untuk mempersiapkan Kota Kupang sebagai tuan rumah perhelatan nasional. Dan ini menjadi penting. Saya kira kita pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa, karena itu yang diajarkan. Oleh karena itu maka setiap upaya-upaya yang dilakukan kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Saya kira dengan begitu maka Kota Kupang, saya kira kalau 2028 sangat siap. Sedangkan untuk persiapan atlet, kebetulan saat ini saya menjadi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi, maka kita sudah merapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, khususnya cabang olahraga yang diikuti oleh Nusa Tenggara Timur, baik yang berlokasi di NTT maupun di NTB, itu kita sudah mendesain nanti usia berapa tahun yang sementara kita desain untuk nanti golden age itu akan terjadi ketika kita menjadi tuan rumah. Karena kita inginkan memang mungkin masuk dalam juara umum kita tidak terlalu bombastis untuk berpikir begitu, tetapi kita tidak boleh juga berprestasi seperti biasa-biasa. Oleh karena itu seperti yang disebutkan tadi oleh Bapak Ketua Umum dan juga Bapak Wakil Gubernur adalah nanti kita juga wasit-wasit kita akan coba mendatangkan pelatih-pelatih dari luar. Maksudnya apa? Biar ada standarisasi terhadap prestasi internasional seperti apa. Dengan kita tahu standarisasi internasional, maka kita dapat mempersiapkan atlet-atlet menuju ke situ. Sehingga kalau kita mau juara secara nasional, maka kita harus memiliki standar yang di atas itu. Sehingga kita memiliki pengharapan untuk meraih medali sebanyak mungkin. Nah, ini akan kita lakukan kepada semua cabang olahraga. Oleh karena itu maka seluruh cabang olahraga nanti secara terus-menerus kita akan lakukan evaluasi bersama cabang olahraga bagaimana merekrut dan juga mempersiapkan atlet-atlet menuju PON 2028. Tetapi jangka pendek ini kita akan mempersiapkan atlet menuju pra-PON 2023 dan PON 2024. Ini menjadi penting karena ini juga menjadi indikator ukuran kesiapan atlet-atlet kita yang senior ini akan menjadi motivasi yang luar biasa hebat bagi atlet-atlet yang akan didesain untuk menghadapi PON 2028. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Baik, kita sudah berada di penghujung acara Bapak ya. Sejumlah event nasional dihelat di Nusa Tenggara Timur. Kepercayaan yang diberikan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur di masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang luar biasa. Seperti apa Bapak melihat kepercayaan yang diberikan sejumlah event-event nasional diselenggarakan di Nusa Tenggara Timur, Bapak? Ya mungkin orang mengatakan dulu NTT itu bilang nanti Tuhan tolong. Memang Tuhan sudah tolong. Sekarang ini NTT singkatan dari nikmat tiada taranya. Jadi orang sudah melihat. Kalau dulu orang mau ditempatkan di NTT, di mana NTT? Aduh. Tapi kalau sekarang mau di mana NTT? Wow. Nah itu. Jadi ini bukan karena kehebatan gubernur dan wakil gubernur tidak, tapi kehebatan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk merubah. Ada satu istilah dalam bahasa Latin, tempola mutatur,
etnos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, masyarakat NTT juga sudah berubah. Oleh sebab itu saya kira tidak ada halangan bagi masyarakat NTT, pasti mereka akan mendukung PON 22 tahun 2028, dan saya menghimbau kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, mari kita kolaborasi dengan Pentahelix, semua komponen bangsa yang ada, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, kemudian kita melaksanakan, dan kemudian pasti akan kita sukses bersama. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya KONI, tapi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Gitu. Luar biasa. Kalau dari Bapak penjabat wali kota sendiri melihat seperti apa Bapak Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi dan juga dipercayakan ya Bapak Pesparani dilakukan di Kota Kupang, seperti apa? Saya kira ini kan kepercayaan nasional. Ya. Oleh karena itu cara berpikir dan bertindaknya juga harus seperti nasional. Tidak bisa kita mempersiapkan diri dengan biasa-biasa. Bila perlu kita pasang standar juga lebih tinggi dari itu, karena kita mau menjadi kota yang membanggakan, kota yang hebat bagi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Dari Saya Bapak. tambah sedikit sebelum. Silakan Bapak. Begini, venues kita akan disertifikasi, akan disertifikat oleh internasional. Sepak bolanya oleh FIFA, dan kemudian untuk satu organisasi yang didirikan oleh International Olympic Committee (IOC). Itu mereka sudah datang ke Indonesia dan ketemu saya sudah minta untuk datang ke NTT, khusus ke NTT untuk melihat venues-nya itu yang kurang mana, tapi harus memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, walaupun kita memecahkan juara rekor dunia, tidak akan diakui. Karena venuesnya tidak memenuhi persyaratan internasional. Oleh sebab itu venuesnya internasional, begitu ada pemecahan rekor, kita akui. Pembangunan venue-venue ini memang bertaraf internasional Ya, untuk PON betul. 2028 nanti Betul. ya Bapak. Setuju. Oke, terakhir Bapak, apa yang diharapkan pesan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur seperti apa Bapak? Pertama, terima kasih sudah mendukung NTT menjadi tuan rumah karena doa restunya. Yang kedua, mari kita bersama-sama sukseskan PON 22 tahun 2028. Silakan Bapak penjabat wali kota, pesannya untuk masyarakat Kota Kupang khususnya sebagai tuan rumah nanti. Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang, marilah kita menjadi tuan rumah yang servicesnya sangat baik, hospitalitiesnya juga bagus, dan kita menjadi Kota Kupang yang hebat. Karena seluruh masyarakat Kota Kupang hebat. Oleh karena itu momentum yang didapat sekarang harus menunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa. Oke, silakan Bapak Sekretaris Umum KONI. Sebagai pengurus KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengharapkan seluruh pengurus KONI Kabupaten Kota menyiapkan seluruh atlet dengan baik supaya bisa meraih prestasi yang gemilang untuk PON 22 tahun 2028. Baik pemirsa, sejumlah persiapan dan sejumlah persiapan sudah dibangun ya, pondasi sudah dibangun oleh Ketua KONI Nusa Tenggara Timur dan juga ada PJ Wali Kota serta Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur. Tentunya pelaksanaan PON 2028 nanti membutuhkan dukungan dari masyarakat. Kerja kolaboratif perlu dibangun untuk menyukseskan perhelatan nasional yang akan digelar nanti. Baik, terima kasih Bapak Ketua KONI, Bapak PJ Wali Kota, Bapak Sekum sudah hadir di Nusa Tenggara Timur. Saya Esther Sibelan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.